itu kita balik dulu lihat anatominya. Jadi anatomi tonsil ya itu ada di kanan kiri dari rongga mulut ya. Nah, apa namanya? Kita bisa lihat ya bahwa tonsil ini bentuknya itu ada seperti saluran-salurannya atau kriptanya ya. Kriptanya ada yang besar ya, paling kalau yang besar atau yang primer itu apa namanya besar, kemudian ada yang cabang-cabangnya kecil atau sekunder ya. Jadi harus dipahami dulu tonsil itu adalah suatu organ limfoid ya yang ada di rongga mulut ya. Next. Slide selanjutnya. Ya. Nah, seperti biasa kalau kita belajar anatomi itu pasti ada selain organnya ya, organnya tonsil ya, itu apa namanya besarnya bervariasi, letaknya ada di mana. Itu kan ada namanya vaskularisasi atau blood supply. Ya, jadi dia mendapatkan vaskularisasi itu dari mana? Ini penting ya ketika berkaitan dengan nanti proses kita mau operasi ya. Kalau misalnya kita mau melakukan suatu pembedahan, kita harus menguasai dulu pembuluh darahnya itu dari mana ya. Kemudian di situ bisa dibaca ya dari berapa arteri yang menvaskularisasi daerah tonsil itu. Nah, kemudian selain vaskularisasi, ya, dia organ itu mendapatkan makanan, mendapatkan suplai darah, ya oksigen. Itu juga ada namanya drainase dari venus. Ya, jadi kita tahu ya bahwa organ itu ada arteri yang masuk ke situ, nanti ada yang balik. Ya, jadi apa namanya dia mensuplai organ itu misalnya oksigen, zat makanan dan sebagainya. Terus kemudian ada venanya yang kemudian kembali ya. Nah, venanya ini juga nanti dia akan berkumpul ya. Nah, nanti setelah itu ya, setelah ada arteri, vena, nah kemudian juga ada drainase dari limfa. Ya. Kepentingan dari drainase limfa itu ya itu yang pertama berkaitan dengan proses pertahanan. Ya, jadi kita harus tahu drainase suatu organ itu kemana, itu untuk misalnya kasusnya ya, kalau misalnya tonsil, tapi drainase limfa ini tidak hanya untuk tonsil ya, sebenarnya itu pertahanan alamiah untuk semua ancaman, bisa keganasan, bisa infeksi, bisa. Nah, contohnya misalnya pada kasus tonsil ya, kalau dia ada infeksi di tonsil ya itu maka kalau misalnya pertahanan di tonsil itu sudah sudah rusak ya, kemudian drainase dari limfa ini dia akan menuju ke ini ya, dari cervical nodes ya, di jugulodisgastrik ya, yang dia biasanya di sudut mandibula. Makanya kalau misalnya ada infeksi tonsil, kita curiga ada infeksi tonsil, biasanya kita akan meraba kelenjar getah bening di sudut mandibula. Karena apa? Kalau ada infeksi tonsil, kemungkinan ya drainase dari limfatik pertahanan tubuh itu ada di situ. Nah, itu juga kita bisa pakai pada kasus-kasus keganasan. Misalnya kasus CA laring. Nah, kita kalau tahu, oh laring itu drainasenya itu ke kelenjar getah bening di mana. Nah, nanti kalau kita curiga di situ dan cocok kemudian oh di sini itu kemungkinan keganasannya dari laring atau mungkin dari paru-paru gitu ya. Nah, itu masing-masing punya drainasenya itu sendiri-sendiri, jalurnya itu sendiri-sendiri. Nah, kemudian setelah ada vaskularisasi, drainase, kemudian ada juga
dipersarafi atau nerve supply-nya ya. Organ tonsil itu dipersarafi oleh apa? Ya, di sini misalnya dari ganglion sphenopalatina dan nervus glossopharyngeus ya. Nah, itu apa namanya? Dipahami dulu ya. Jadi sebelum ke penyakit gitu ya, itu anatominya bagaimana, nanti fisiologinya, patofisiologinya bagaimana, itu dipahami dulu ya. Slide selanjutnya. Nah, fungsi dari tonsil itu apa ya? Jadi kalau kita belajar organ ya, kayak misalnya contohnya organ telinga. Telinga dulu organnya dari telinga luar, telinga tengah, telinga dalam misalnya seperti itu. Kemudian fungsinya ya. Fungsinya apa? Oh, fungsinya untuk pendengaran. Prosesnya gimana ya? Apa namanya? Patofisiologi mendengar itu bagaimana. Nah, di tonsil itu juga gitu. Ya sebenarnya di semua tempat ya, mata, nanti ginjal, paru-paru, ya semua organ itu kita belajarnya seperti itu. Nah, tonsil itu fungsinya apa? Adalah dia sebagai imunitas lokal. Ya. Dan kemudian juga dia mekanisme pertahanan gitu ya, apa namanya, terhadap ancaman dari luar. Ya. Nah, ancaman itu bisa dari bakteri, virus, ya, kemudian alergen, ya, misalnya seperti itu. Itu semuanya tonsil itu nanti akan bekerja. Nah, yang sering muncul gitu ya, apa namanya, yang masyarakat awam itu sering menanyakan gitu ya. Wah, kalau itu organ pertahanan, kalau misalnya tonsilnya diambil berarti pertahanan orangnya jadi lemah dong. Karena apa? Karena organ pertahanannya diambil. Ibaratnya itu senjata, senjatanya diambil. Berarti lemah dia gitu ya. Kan itu yang sering ditanyakan ya. Nah, kita akan menjelaskan bahwa organ pertahanannya itu tidak hanya satu. Kalau kita mengenal yang namanya Jinchen-Waldeyer ya. Jadi tonsil itu ada yang di faring ya, ada yang di lingual atau di lidah. Kemudian yang kelihatan dua di kanan kiri itu adalah tonsila palatina. Kemudian juga ada juga yang di kelenjar limfoid di apa namanya lateral bands ya. Jadi organ untuk imunitasnya itu seperti cincin ya, muter gitu ya, tidak hanya dua aja. Sehingga apa? Sehingga kalau dua diambil itu masih ada pertahanan yang lain, bukan kemudian sama sekali tidak punya pertahanan. Ya, itu yang harus dipahami. Dan biasanya ketika diputuskan untuk diambil itu justru karena dia ada kerusakan, sudah tidak berfungsi dengan baik dan kadang-kadang itu justru menjadi sarang dari bakteri ataupun kuman gitu ya. Nah, itu juga harus dipahami ya. Oke, slide selanjutnya. Ya. Nah, kita menginjak ke tonsilitis akut ya. Tonsilitis akut itu penyakit yang paling sering hampir semua orang pernah mengalami ya. Nah, yang klasifikasinya yang pertama ini adalah akut kataral atau superficial dari tonsilitis. Prinsipnya apa? Prinsipnya tonsil itu mengalami peradangan ya atau infeksi. Ini merupakan bagian dari infeksi organ di sekitarnya. Kan bisa kan di situ ada faringitis, kemudian kena juga ke tonsilnya. Ada juga ISPA yang tonsilnya juga kena ya. Jadi ada suatu apa namanya infeksi ya di saluran pernafasan dan kemudian tonsilnya itu ikut terinfeksi ya. Sehingga apa? Ini jadi suatu keseluruhan. Nah, tapi juga bisa kalau infeksi tonsil itu ya itu pada folikel dari tonsil ya. Jadi ini kalau lihat dari nomor 1 2 3 4 ya, dari akut kataral, kemudian akut folikular, sama akut parenkematos, sama akut membranos gitu ya. Nah, ini suatu tahapan yang semakin memberat gitu ya. Jadi kalau akut kataral itu kalau ini tonsil ini permukaannya.
kena dari organ-organ di sekitarnya. Kemudian kalau yang folikel ya dia sudah masuk ke kriptanya. Ya, tadi ada di gambaran di atas tuh ke kriptanya. Nanti kalau dia sudah masuk lagi gitu ya, itu seluruh tonsilnya. Ya. Jadi seluruh tonsilnya itu jadi peradangan. Nah, kalau yang berat lagi seluruh tonsilnya karena dan dia membentuk koalensen ya. Jadi membentuk selubung gitu ya. Kemudian menutupi dari tonsilnya gitu ya. Nah, itu prinsipnya seperti itu ya. Pada kasus tonsilitis akut. Slide selanjutnya. Ya. Nah, tadi saya bilang tonsilitis ini adalah kasus yang secara epidemiologi itu sangat tinggi. Ya, jadi 50-80% dari kasus sakit tenggorok ya itu disebabkan karena tonsilitis. Nah, penyebabnya atau etiologinya itu ya kalau pada kasus tonsilitis akut itu sebagian besar itu karena virus. Ya. Nah, tetapi bisa juga karena bakteri. Nah, bakteri apa yang paling sering di sini ya? Itu adalah grup A beta hemolytic streptococcus atau dikenal dengan GABHS ya. Nah, ini berkaitan dengan infeksi bakterial ya. Jadi tonsilitis akut ya, itu bisa disebabkan karena bakteri, bisa disebabkan karena virus, walaupun sebagian besar karena virus ya. Slide selanjutnya. Nah, sebenarnya mendiagnosis tonsilitis itu gampang, ya, enggak perlu periksa-periksa lab sebenarnya enggak perlu, ya. Jadi kita bisa mendiagnosis tonsilitis itu dari sign and symptom, ya. Simptom itu gejala yang dikeluhkan oleh pasien, misalnya apa? Sakit tenggorok, nelannya sakit, nelannya susah, badannya demam, bahkan pembesaran tonsil itu juga bisa menyebabkan sumbatan di tuba estachius ya sehingga keluhannya nyeri telinga bisa. Bisa juga karena nyeri alih. Ya, nyeri alih itu adalah nyeri pada organ yang berdekatan sehingga dia terasa di telinga ya. Kadang-kadang juga ada beberapa konstitusional gejala ya, misalnya ada muntah, mual, lemes gitu ya. Nggak nafsu makan misalnya seperti itu juga bisa. Nah, itu simptom itu apa yang dirasakan oleh pasien. Nah, kemudian akan kita cocokkan atau kita kombinasi dengan sign-nya. Sign itu adalah tanda-tanda yang terlihat di situ dengan pemeriksaan. Ya. Misalnya nafasnya berbau, tonsilnya membesar, terus kemudian tampak merah, ya, tampak membengkak. Terus mungkin tadi di situ ada kriptanya yang melebar atau mungkin ada kriptanya yang tertutup oleh membran, misalnya seperti itu. Dan kemudian tadi ya sudah saya terangkan ada kelenjar getah bening yang membesar, menandakan bahwa di tonsil ada suatu proses peradangan, kemudian pertahanannya akan mengaktifkan ya drainase dari kelenjar getah bening ya. Nah, ini sebenarnya sangat sederhana ya, asal mau membuka mulut gitu ya, kemudian meraba ya. Diagnosis tonsilitis itu mudah untuk ditegakkan. Nah, yang sulit apa? Kita lihat slide selanjutnya. Nah, yang sulit di sini. Mendiagnosis tonsilitis akut tuh gampang, ya, tinggal dilihat, tanya-tanya, oke. Tapi ya, ini kata-kata dari jurnal. However, this finding do not differentiate between a bacterial or viral etiology, often leading to confusion and mismanagement. Ya, jadi ngelihatnya gampang, tonsilitis akut langsung diagnosisnya, cuma kita kadang-kadang susah menentukan apakah ini bakterial atau ini viral. Nah, kenapa itu jadi masalah? Ya, ini mungkin beberapa ya mungkin bulan-bulan lalu ya itu ada trending topik di majalah di koran Kompas ya.
dikatakan di situ bahwa banyak dokter masih serampangan meresepkan antibiotik gitu ya. Apa namanya? Sebenarnya saya kalau mau baper gitu ya, itu ya ora trimo ya kalau dibilang seperti itu. Tapi kan memang wartawan itu tugasnya itu kan membuat suatu berita itu kan yang menarik ya, yang heboh gitu ya. Sehingga mungkin kata-kata serampangan itu cukup menarik orang gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau serampangan sih kesannya itu kan ngawur banget gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kita itu juga punya dilema ya. Jadi bukan terus ngawur itu enggak gitu ya. Tapi memang bisa terjadi kesalahan, misalnya kasus-kasus yang harusnya itu viral. Tentu saja kalau virus perlu antibiotik enggak? Menangani virus perlu antibiotik enggak? Sebenarnya enggak perlu ya. Nah, tetapi pada kasus tertentu itu oleh dokter tetap diberikan antibiotik. Nah, itu yang mungkin dalam tanda kurung dikatain oleh wartawan itu sebagai serampangan gitu ya. Kalau kita mungkin kata-katanya lebih sopan ya, itu mungkin dengan kata-kata irasional ya, peresepan antibiotik yang irasional. Rasionalnya itu enggak diberikan antibiotik, tapi oleh dokter itu diberikan antibiotik ya. Tapi kalau kesannya serampangan itu kan ngawur ya, mungkin harusnya obat oral aja dikasih bisa, mungkin antibiotik kan kalau wartawan nggak tahu ya antibiotik itu golongannya apa dan sebagainya. Nah, mungkin kita memberikan golongan yang tidak tepat. Kita memberikan antibiotik yang dosisnya sangat tinggi. Nah, mungkin seperti itu baru dikatakan ngawur atau serampangan gitu ya. Tetapi yang dimaksud dengan tulisan ini mungkin antibiotik yang tidak rasional, yang seharusnya nggak diberikan, tetapi itu diberikan. Nah, makanya di sini saya berkewajiban untuk menjelaskan gitu ya, bagaimana nanti Anda menentukan pemberian antibiotik supaya ya walaupun apa namanya pada prakteknya nanti itu kembali ke Anda sendiri, tetapi minimal saya sudah memberikan penjelasan ya yang benar itu bagaimana cara pemakaian antibiotik supaya kita tidak dikatakan sebagai serampangan tadi ya. Oke, slide selanjutnya. Ya, ini hanya intermezzo aja bahwa kita itu profesi yang disorot ya. Jadi harus hati-hati segala tindakan kita ya. Nah, karena tadi saya katakan bahwa untuk melihat ini etiologinya bakteri atau virus itu sulit dengan pemeriksaan dan dengan simptomnya tadi, maka beberapa peneliti itu membuat suatu kriteria untuk memudahkan. Nah, salah satunya adalah dengan kriteria Sentor. Nah, nanti di blok sensori ya, itu akan dikenalkan seperti ini ya. Jadi kriteria bagaimana kita membuat suatu kriteria, kemudian kalau skornya itu semakin tinggi, itu semakin cenderung ya untuk menentukan bahwa itu kemungkinan karena bakteri. Nah, jadi skor ini memudahkan dokter umum gitu ya, karena kalau di dokter umum kan mungkin laboratorium dan sebagainya itu tidak tersedia lengkap. Beda dengan kalau di secondary care ya. Kalau primary care ya itu misalnya di puskesmas atau mungkin di klinik-klinik gitu. Kalau di secondary ya misalnya di rumah sakit ya. Itu kan mau kultur juga nggak bisa, labnya juga terbatas, endoskopi nggak ada misalnya. Itu sebenarnya bisa pakai kriteria Sentor tadi untuk mempermudah ya. Kalau Anda sudah memakai kriteria itu ya, kemudian cenderung tinggi, itu sebagai adjustment ya, ketika Anda memberikan antibiotik itu bahwa saya ngasih antibiotiknya itu dasarnya ini sesuai dengan SOP-nya dan tidak ngawur gitu ya, seperti itu ya. Slide selanjutnya. Ya, tadi yang sulit itu adalah ini virus atau bakteri, karena di tonsil itu nggak ada tulisannya ini virus, ini bakteri, itu tidak ada ya, sehingga
diagnosis dari tonsilitis akut ini adalah suatu diagnosis klinis, ya. Dan tadi bisa dipermudah dengan menggunakan kriteria Centor. Tetapi ya nanti kalau kita menghadapi pasien gitu ya, kita harus apa ya? Sense-nya untuk gawat darurat itu juga harus dikembangkan. Kita harus bisa menilai mana tanda-tanda ke arah apa namanya bahaya atau tidak. Nah, kira-kira pertimbangan apa yang misalnya gini, ini kalau di pemeriksaan fisik sepertinya virus, tetapi pasien ini pada pasien imunokompromis. Pasien ini misalnya pasien dengan diabetes mellitus atau pasien dengan mungkin tanda-tanda dehidrasi, udah nggak makan kan sakit tenggorok ya, nggak mau minum, nggak mau makan berhari-hari. Nah, kalau seperti itu ya, itu kita berpikir ya, ini kita harus hati-hati ya. Mungkin akan lebih baik kalau kita apa namanya ya, kasih antibiotik daripada tidak, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ada tanda-tanda seperti itu ya, ini yang di jalur merah gitu ya, kita harus lebih waspada ya. Sedangkan kalau tidak, kita bisa sarankan aja untuk tadi ya, misalnya minum yang banyak, istirahat, kemudian memberikan apa namanya simptomatik, obat-obatan simptomatik gitu ya, seperti itu ya. Jadi memang ada apa namanya alurnya gitu ya, kapan misalnya kita harus lebih berhati-hati gitu ya, seperti itu ya. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini mengenai terapi dari tonsilitis ya. Sebenarnya terapi tonsilitis itu ya prinsipnya adalah rehidrasi ya, jadi istirahat ya. Karena kan dengan orang beristirahat ketahanan tubuh ya atau pemulihan dari tubuh itu sebenarnya akan membantu proses apa namanya perlawanan terhadap suatu penyakit ya. Kemudian tentu saja minum yang banyak ya supaya tidak terjadi dehidrasi. Kemudian diberikan analgetik ya. Memang obat yang sesuai itu adalah sesuai dengan etiologi. Misalnya kalau karena bakteri ya perlu antibiotik, tetapi ketika orang itu sakit menelan, itu kan jadi dia mau minum susah. Ya. Sehingga kalau minumnya susah juga itu akan menghambat penyembuhan. Kemudian demam, menggigil, nggak nyaman. Ya, itu mau tidur juga nggak bisa. Nah, itu kan juga menghambat penyembuhan. Makanya simptomatik itu juga tetap diberikan, penting juga diberikan. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita cenderung itu karena bakteri, maka kita akan meresepkan antimikrobial. Ya. Nah, nanti pilihannya nanti ada bermacam-macam, bisa kita lihat nanti di slide di bawahnya. Nah, untuk penentuan antibiotik ya. Nanti di slide di bawahnya akan saya contohkan bagaimana suatu pilihan antibiotik itu tidak hanya satu ya. Jadi misalnya pada kasus ini kasus tonsilitis. Anda bisa mencari suatu guideline untuk treatment dari tonsilitis itu gitu ya. Itu ada pilihan-pilihan, biasanya ada first line, second line, sama third line. Jadi alternatif kita memberikan obat antibiotik untuk pasien gitu ya, itu tidak hanya satu ya. Karena apa? Karena kalau ternyata kita tahunya cuma satu dan pasien alergi terhadap obat itu, kan nggak mungkin kita kasih ya. Karena kalau dikasih justru akan mencelakakan ya. Jadi namanya alergi obat itu bisa dari yang ringan, misalnya mulutnya bengkak, matanya bengkak, sampai yang berat ya, atau misalnya kayak kalau udah pernah dengar shock anafilaktik ya, atau juga misalnya apa namanya yang sindrom seluruh tubuhnya ya, Stevens-Johnson syndrome gitu ya, itu juga bisa karena obat
Ya, makanya memang pemberian obat itu juga harus hati-hati. Ya. Slide selanjutnya. Nah, kadang-kadang juga ada bukti ilmiah untuk pemberian kortikosteroid. Ya, nah kortikosteroid ini bisa diberikan ya karena akan bisa membantu pemulihan atau mengurangi nyerinya, kemudian juga akan mengurangi gejala-gejalanya. Ya, nah ini lebih bagus gitu ya, apa namanya diberikan kortikosteroid. Tapi kalau mau memberikan kortikosteroid tentu saja harus melihat kondisi pasiennya. Ya, jadi diperbolehkan. Ya. Makanya kalau di puskesmas nanti kalau lihat resepnya dokter-dokter itu kan dexamethasone itu kan obat yang banyak sekali diresepkan ya, salah satu dari kortikosteroid. Slide selanjutnya. Ya. Kemudian mengenai obat simptomatik. Ini juga nanti tergantung dari kondisi pasien, mana yang dominan. Kalau yang dominan itu demam, mungkin lebih cocok diberikan misalnya paracetamol atau apa yang lebih bagus misalnya Sestenol gitu ya. Kalau nyerinya yang lebih dominan bisa diberikan NSAID ya. Nanti tergantung dari kondisi pasiennya ya. Jadi pemilihan dari analgetik, antipirotik itu ya tergantung dari kondisi pasiennya. Dan ini kita harus menguasai semua ya. Nanti mulai sekarang Anda membuat ya kayak rangkuman gitu, apa namanya, ringkasan analgetik itu jenisnya apa saja ya, efeknya bagaimana, nanti bisa dipakai untuk cocoknya untuk pasien apa, misalnya seperti itu. Termasuk juga nanti antibiotik ya, supaya nanti ketika sudah koas itu sudah hafal ya, tidak ada kesalahan-kesalahan lagi ya. Slide selanjutnya. Ya. Nah, kenapa tonsilitis ini harus diobati ya? Karena kalau tidak diobati atau kalau pengobatannya itu tidak adekuat ya, itu bisa menimbulkan komplikasi. Komplikasinya apa saja ya? Itu bisa jadi tonsilitis kronik. Kalau tadi tonsilitis akut, bisa jadi tonsilitis kronik. Kemudian juga bisa terjadi abses. Ya, abses itu adalah suatu kumpulan nanah ya. Jadi infeksinya itu menyebar ya. Bisa di peritonsiler, bisa di parafaring gitu ya. Bisa juga di leher ya, cervical abscess ya. Bisa juga komplikasi ke organ di sekitarnya ya, karena tonsil itu kan dekat dengan fossa Rosenmuller ya. Kalau kita lihat anatominya, muara dari tuba Eustachius ya atau fossa Rosenmuller itu dekat dengan tonsil. Kalau tonsilnya membesar atau infeksi, dia bisa ke telinga tengah ya, jadi otitis media. Nah, bisa juga terjadi rheumatoid fever ya. Ini biasanya disebabkan karena bakteri tadi grup A beta hemolytic itu dia bisa mengikuti aliran darah, kemudian dia bisa masuk ke jantung ya, menjadi penyakit jantung rematik. Bisa juga ke ginjal ya. Jadi glomerulonefritis ya. Ya, jadi bisa juga ke jantung ya tadi. Ya. Nah, ini kenapa tonsilitis itu tidak boleh disepelekan ya. Karena bisa menjadi atau bisa terjadi komplikasi yang lebih serius gitu ya. Nah, ini harus dicegah ya, sehingga apa? Sehingga edukasi itu penting nanti ke pasien ya, bagaimana menghindarkan apa namanya infeksi dari tonsil. Ini kuncinya sebenarnya di pola makan ya. Karena kan tadi kita sudah bahas bahwa tonsil ini adalah suatu organ kekebalan tubuh, organ pertahanan tubuh.
Kalau misalnya makanannya itu banyak makanan-makanan yang tidak sehat, maka tonsil ini akan bekerja dengan kuat atau dengan keras. Nah, kalau kerjanya keras, konsekuensinya dia bisa rusak. Nah, kalau rusak, ya tadi terjadilah tonsilitis kronik. Ya. Nah, itu apa namanya kuncinya tadi ya di makanan. Semakin banyak kena makanan yang tidak baik, maka resikonya akan semakin besar. Oke, slide selanjutnya. Nah, salah satu komplikasinya ini adalah tonsilitis kronik. Ya, tonsilitis kronik tentu saja kalau tonsilitis akut itu mungkin hanya sekali, kalau tonsilitis kronik ini jadi berulang. Karena apa? Karena tonsilnya itu ya itu sudah menjadi sarang-sarang dari kuman. Kalau menjadi sarang kuman nggak ada makanan yang buruk pun, kalau pas ketahanan tubuh kita menurun gitu ya, itu bisa kemudian infeksinya jadi aktif kembali ya. Nah, ini klasifikasinya ada 3, yaitu kronik folikuler tonsilitis, kemudian kronik parenkhymatous tonsilitis, dan kronik fibroid tonsilitis ya. Kalau yang fibroid ini membentuk jaringan parut gitu ya. Sehingga kelihatannya tonsilnya itu kecil ya, tetapi di situ justru dia infeksinya itu banyak gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kalau tonsilnya kecil itu orang kan kurang gede amandeli, tapi kalau gede itu udah minta diambil. Ya, tapi ada juga amandel itu yang kecil, tetapi di situ infeksius itu bisa. Ya, karena kalau kena jaringan fibroid justru dia akan ketarik ke fosanya ya, sehingga kelihatannya dari luar itu tidak besar. Ya, slide selanjutnya. Nah, komplikasi yang lain itu adalah peritonsillar abses. Jadi namanya peri itu pinggirnya. Ya, jadi tonsil itu ada suatu kantongnya. Nah, kemudian pinggirnya itu bisa terinfeksi juga. Nah, kalau terinfeksi pinggirnya, salah satu cirinya itu adalah biasanya satu sisi. Peritonsillar abses itu lebih sering pada satu sisi dan kemudian akan mendorong, ya, ini bisa dilihat di gambarnya ini, akan mendorong uvula ke sisi tonsil yang sehat. Nah, peritonsillar abses ini gitu ya, itu kalau misalnya pusnya itu perlu dikeluarkan gitu ya, itu bisa ditusuk ya di bagian pertemuan ini ya, dari garis horizontal dari uvula, kemudian dari plika anterior itu dibuat garis imajiner, kemudian di pertemuannya itu bisa ditusuk di situ ya. Itu juga bisa untuk proses diagnosis ya. Dimasukkan spuit, kemudian ditarik, nah di situ nanti akan keluar pusnya ya atau nanahnya. Bisa abses di peritonsil, kemudian di parafaring, kemudian di tonsilnya juga, kemudian juga bisa di tonsilnya itu ada batunya ya, namanya tonsilolit ya, kemudian bisa ada kistanya gitu ya, atau tonsillar kist, maupun tadi infeksi menjalar ke organ-organ yang lain ya. Slide selanjutnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kapan perlu dilakukan tonsilektomi. Tonsilitis akut tadi sudah saya katakan itu kompetensi dokter umum, jadi Anda bisa mengobati tonsilitis akut itu dengan panduan seperti tadi ya. Tentukan virus atau bakteri. Kalau virus simptomatik, kemudian kalau cenderung bakteri Anda bisa tambahkan antibiotik ya. Tidak harus tonsilitis dirujuk ke dokter spesialis THT. Nah, kapan perlu dirujuk ya? Kalau Anda merasa ini sudah perlu dilakukan operasi tonsilektomi atau adenodektomi ya. Nah, kalau perlu maka Anda bisa menentukan indikasinya apa ya untuk dirujuk itu. Indikasinya apakah dia absolut atau relatif. Kalau absolut
itu bisa dibilang ya harus gitu ya. Untuk kebaikan itu harus. Kalau relatif ya mungkin tidak harus ya. Jadi kepentingannya itu mungkin jadi pilihan gitu ya. Kalau mau oke ya bisa di operasi amandel gitu. Tapi kalau misalnya keberatan nggak masalah gitu ya. Jadi kan ada tindakan operasi itu yang ini kalau tidak dioperasi justru keadaannya akan semakin membahayakan gitu ya. Misalnya apa tonsilitis yang berkaitan dengan OSA, obstructive sleep apnea. Ya, tonsil yang saking besarnya sekali atau kissing tonsil itu akan menyebabkan terjadinya obstructive sleep apnea. Ketika kita tidur, tonsil itu karena otot-ototnya rileks ya, terus nutup plek. Nah, kalau nutup, oksigen nggak bisa masuk, ya terjadi periode apnea. Nah, itu akan berbahaya ya, karena otak kita, jantung itu kan memerlukan oksigen secara terus-menerus ya. Kalau ada terjadi penurunan oksigen, maka itu bisa berbahaya ya. Nah, nanti bisa dilihat ya, indikasinya bisa karena dia menjadi infeksi ya, karena menjadi vokal infeksi, atau dia bisa menjadi penyebab sumbatan di saluran pernafasan gitu ya. Nah, bisa juga yang tadi yang boleh diambil atau tidak gitu ya. Maksudnya kalau membahayakannya tidak membahayakan gitu ya, tetapi lebih baik misalnya kalau diambil. Slide selanjutnya. Nah, selain tonsilitis ini biasanya pada anak-anak itu ada, kan kita tadi sudah membahas ya bahwa Jinsen-Wilder itu ya tidak hanya tonsilla palatina, salah satunya itu adalah juga adenoid. Adenoid ini juga organ limfoid, ya, jaringan limfoid juga. Ini biasanya pada anak-anak. Nah, pada anak-anak gitu ya, kapan harus atau diindikasikan untuk dilakukan adenoidektomi ya. Adenoid itu dia letaknya di nasofaring ya, jadi di belakang hidung persis. Nah, ini kalau membesar ya, ini resikonya gitu ya, itu bisa menyebabkan salah satunya adalah mouth breathing ya. Karena tersumbat, maka anak itu selalu buka mulut ya untuk nafas. Nah, itu juga termasuk tadi ya, menyebabkan OSA, kemudian bahkan terjadi craniofacial abnormalities. Jadi perkembangan dari rahang itu juga bisa terganggu ya. Nah, kemudian juga bisa karena tadi dekat dengan tuba Eustachius juga bisa menyebabkan otitis media juga bisa ya. Kemudian menyebabkan karena kan anak-anak itu masih pertumbuhan giginya gitu ya, itu kemudian terjadi maloklusi itu juga bisa. Nah, nanti kalau misalnya memang ada indikasi ya, itu perlu dilakukan adenoidektomi ya, jadi diambil adenoidnya ya. Nah, biasanya kita rongsen ya, kita rongsen nanti akan kelihatan terjadi penyempitan tidak di belakang nasofaringnya gitu ya. Nah, ini harus tahu ya, karena gini, jangan sampai yang harusnya dirujuk tidak dirujuk ya, kan kasihan pasiennya ya. Tapi sebaliknya yang tidak perlu dirujuk Anda bisa menangani sendiri, malah dirujuk ya, juga kasihan pasiennya ya. Slide selanjutnya. Ya, jadi itu tadi tentang tonsilitis ya. Jadi prinsipnya Anda bisa menangani sendiri ya. Kalau tidak perlu operasi, tidak perlu dirujuk ke dokter THT. Bahkan mungkin kalau misalnya tahap-tahap awal Anda sebagai dokter, mungkin ada keluarga yang tonsilitis, faringitis, nanti Anda bisa latihan gitu ya. Latihan melakukan manajemen gitu ya, seperti itu. Oke,
Kita lanjut ke materi yang kedua adalah faringitis. Ya. Nah, ini berdekatan. Belum Mbak. Balik dulu. Nah, ya. Nah, kita balik lagi ke anatominya ya. Jadi faring itu terbagi dalam 3 bagian ya. Yang pertama itu adalah nasofaring, itu faring yang ada di belakang hidung persis. Kemudian orofaring ya, itu yang berada di belakang rongga mulut, dan laringofaring itu yang di dekat dengan laring. Nah, kalau yang bisa kita lihat dengan mudah ya di pemeriksaan, kalau kita scalp blok sensori itu ya, itu yang paling gampang dilihat itu adalah yang orofaring ya. Yang kanan kirinya adalah amandel atau tonsil. Nah, faringitis ini juga kasus yang sangat banyak ya. Saya yakin pasti Anda semua pasti pernah mengalami yang namanya faringitis ya. Nah, ini dilemanya juga sama ya. Faringitis akut itu bisa disebabkan karena virus dan bisa juga disebabkan karena bakteri. Dan ya, ini menjadi salah satu sebab itu ya, persepan irasional, di mana faringitis yang disebabkan oleh bakteri disebabkan oleh virus ya, tetapi diberikan antibiotik. Nah, ini nanti juga ada banyak kriteria ya, bahkan nggak cuma satu ya, yang bisa dipakai gitu ya untuk sebagai kita SOP ya, standar operasional prosedurnya, adjustment bahwa oh ini karena skornya sekian, maka ini sebagai adjustment kita untuk memberikan antibiotik gitu. Slide selanjutnya. Nah, faringitis akut ini ya, karena organ faring itu kan memang terekspos ya, pertama dari saluran pernafasan, dari saluran makanan gitu ya. Itu bisa terjadi infeksi ya oleh berbagai macam sebab. Yang paling banyak lagi adalah karena virus ya. Jadi terbanyak etiologi infeksi dari faring itu adalah infeksi virus. Nah, bisa juga infeksi bakterial, bisa juga infeksi dari jamur ya, maupun infeksi dari yang lain, misalnya parasit, walaupun itu jarang ya. Tapi kalau yang paling umum ya itu adalah disebabkan karena virus ya, itu yang paling sering ya. Tapi kita harus memahami itu bisa ya semua menyebabkan faringitis. Slide selanjutnya. Nah, kembali lagi kita ini virus atau bakteri ya. Nah, ya ini bisa dibilang upaya dari para ahli gitu ya. Makanya dokter gitu ya, kalau kita menjadi dokter itu memang ada pembagian tugasnya ya. Ada mungkin dokter yang konsen ke praktek ngurusi pasien gitu ya, tetapi ada dokter yang mungkin dia di lab atau di komunitas ya, ada yang meneliti misalnya bakterial dan sebagainya gitu ya. Nah, karena apa? Karena ya supaya orang itu kalau mau yo praktek, yo meneliti, yo di lab, ya apa kan nggak mungkin gitu ya. Sehingga itu ada pembagian-pembagiannya. Nah, biasanya ya peneliti-peneliti itu gitu ya, itu akan membuat suatu kerjasama gitu ya. Kerjasama sehingga misalnya ya ada dokter peneliti kemudian nitip ke dokter yang praktek, tolonglah nanti kalau misalnya ada pasien faringitis ini dari pemeriksaan sign and symptomnya tadi tolong dicatat di sini. Pasien 1 misalnya gejalanya, sign-nya ini, simptomnya ini. Pasien 2
sign-nya ini, simptomnya ini. Dan kemudian nanti dibuat suatu ringkasan atau analisis, ya. Walaupun seperti ini ya tidak kemudian pasti benarnya enggak ya gitu ya, tetapi ini hanya lebih sering diprevalensi. Misalnya apa? Pasien-pasien cenderung virus ya, faringitis karena virus, itu biasanya berkaitan juga dengan konjungtivitis ya. Kemudian juga berkaitan dengan batuk ya. Jadi batuk pilek, pasien sakit tenggorok dengan batuk pilek itu lebih cenderung ke infeksi virus. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian badannya pegel-pegel semua, misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini secara dominan saja. Tapi bisa juga sih orang faringitis bakteri kemudian dia juga ada batuk pilek, bisa juga gitu ya. Memang hanya melihat prevalensi tersering ya, seperti itu ya. Slide selanjutnya. Ya. Nah, tadi ya untuk mempermudah lagi gitu ya, nanti dokter umum gitu ya. Itu peneliti-peneliti ya. Ini kenapa namanya ada Sentor, kemudian ada McIsaac ya, ada Fairbairn gitu ya. Nah, ini tergantung dari penelitinya yang ngasih nama gitu ya. Nah, McIsaac itu membuat suatu modifikasi ya, membuat skor gitu ya. Misalnya kalau pasien faringitis ya, pasien datang dengan keluhan misalnya sakit tenggorok, kita akan cek suhunya berapa. Oh, kalau suhunya lebih dari 38 derajat Celcius kita kasih skor 1. Terus kelenjar getah beningnya kita laba, ada kasih skor. Buka mulutnya ya, oh di situ di sondilnya ada eksudatnya, tenggoroknya juga ada eksudatnya, kasih 1. Batuk enggak Pak? Oh enggak batuk ya, sakit tenggorok aja, kasih 1 ya. Umurnya berapa, kan di situ rekam medik ada. Nah, ini semakin tinggi skornya gitu ya, itu kemungkinan bakteri itu akan lebih besar ya. Nah, kalau yang skor fever pain ya, ini misalnya ada demam, ada purulen, eksudat ya, kemudian memberat ya dalam 3 hari, kemudian tonsilnya ya, kalau inflamasi tonsil aja ya merah gitu kan belum tentu ini ya, tapi ini masuk skor ya. Nah, ini bisa jadi pertimbangan kita ya untuk memberikan antibiotik atau tidak. Slide selanjutnya. Ya, iya, yang tadi Mbak. Sebelumnya. Ini kan udah kronik. Yang akut dulu. Itu tadi kebablasan. Mana tadi? Nah, itu habis itu mana? 24 harusnya. Slide ke-24. Ya. Ini ya, kalau misalnya tadi kita sudah melakukan skor ya, pasien datang demam, centang, ini centang-centang ya. Kalau skornya tinggi ya, itu kemungkinan ke arah bakteri lebih besar ya, sehingga bisa kita memberikan antibiotik langsung pada waktu kita ketemu. Nah, kalau mungkin skornya sekitar 3 itu kan agak ragu ya. Itu 2 atau 3 gitu ya. Itu ya kalau punya ya itu bisa melakukan rapid antigen ya. Kalau sejak zaman Covid itu kan sudah apa-apa di antigen gitu ya. Nah, ini kalau ada sebenarnya bisa ya. Nah, terus kemudian kalau kultur ya
kita agak sulit ya. Kalau di Indonesia itu kalau periksa kultur itu jadinya berhari-hari dan mahal. Nah, kalau faringitis di kultur ya mungkin pasiennya ini ya diobatin dulu aja. Kecuali kalau misalnya kasusnya berulang, udah di antibiotik kok nggak membaik, nah itu baru dipikirkan untuk melakukan kultur maupun sensitivitas. Apakah obat-obat yang kita berikan itu udah resisten, gitu ya. Nah, slide selanjutnya juga hampir sama ya. Oke, slide 25. Yang 25, Mbak. Slide 25. Ya, oke. Ini tadi ya bisa menggunakan skor dari fever pain ya. Kalau semakin rendah maka nggak usah diberikan antibiotik ya. Kalau kemudian semakin tinggi langsung diberikan antibiotik ya. Nah, kalau ragu-ragu bisa backup ya. Diberikan antibiotik. Nah, backup ini tergantung dari tadi. Misalnya kita dapat pasien dengan imunokompromis, kita dapat pasien dengan faringitis dengan pasien DM atau pasien yang dengan masalah imunologi, dia selalu mengkonsumsi mungkin kortikosteroid jangka panjang gitu ya. Itu kan kekebalan tubuhnya itu akan menurun, maka kita lebih baik untuk memberikan antibiotik langsung ya, tidak usah menunggu gitu ya. Slide selanjutnya 26 ya. Nah, ini tadi juga bisa dari gambaran klinisnya ya. Gambaran klinisnya itu kita cenderung enggak ya, cenderung ke arah grup A beta hemolitik ya, enggak gitu. Misalnya iya gitu ya, itu ya bisa langsung diberikan antibiotik. Nah, itu biasanya kalau seperti ini ya tergantung dari jam terbang. Tapi kalau mudahnya gitu ya. Kalau karena GABHS itu biasanya peradangannya itu lumayan berat dan merah. Kalau merah seperti daging gitu ya. Kalau mukosa kita normal ini kan kayak pink ya. Kalau kita latihan ya, lihat sendiri hidungnya, lihat sendiri tenggoroknya. Itu kan kondisi normal itu kan bentuk warnanya itu kan pink, bukan merah gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat kok tenggoroknya itu merah ya. Merah seperti merah daging ya, kalau pas idul korban itu kan bisa lihat ya. Nah, itu lebih cenderung ya, walaupun itu secara clinical picture aja, gambaran klinis. Nah, itu cenderung karena bakterial ya, sehingga kita bisa langsung meresepkan antibiotik. Slide selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya mau cerita ya. Saya mau cerita dulu kenapa ada tadi pilihan ya, ada first line atau lini pertama, second line, third line gitu ya. Pasien dengan faringitis gitu ya, itu kan kita nggak bisa lihat juga ya kalau ini bakterinya apa, jenisnya apa gitu ya. Kalau kita mau kultur ya jadinya kan berapa hari. Nah, kita bisa memanfaatkan evidence based medicine ya, yang dipublikasikan oleh peneliti-peneliti. Jadi kenapa ada pilihan-pilihan itu ya, prosesnya itu adalah peneliti gitu ya, itu akan meneliti misalnya sekian pasien faringitis
itu dilakukan swab tenggorok, ya, kemudian dilakukan kultur dari bakterinya. Nanti akan ketemu ya, bakteri pada faringitis itu apa saja, ya, dari yang terbanyak sampai yang paling sedikit itu nanti di list. Nah, kemudian setelah kultur dilanjutkan dengan pemeriksaan sensitivitas. Bakteri ini nanti diujikan sensitivitasnya terhadap antibiotik. Nanti yang sensitif yang mana? Nah, itu caranya seperti itu. Nah, kemudian itu dipublikasikan ya sehingga kita nggak perlu satu-satu pasien kita periksa bakterinya langsung. Ya, kita sudah bisa mengikuti angka pola kumannya. Ya, jadi itu adalah pola kumannya. Pola kuman untuk faringitis misalnya, oh terbanyak bakteri ini. Yang paling sensitif dia terhadap antibiotik ini. Ya, misalnya seperti itu. Itu prosesnya kenapa kok bisa memberikan saran first line-nya atau pilihan pertamanya itu kan seperti itu ya. Nah, nanti ya berkaitan dengan antibiotik ini juga Anda harus mulai membuat suatu ringkasan gitu ya. Ya. Antibiotik itu jenisnya apa saja. Ya. Kemudian masing-masing ya misalnya contohnya di sini. Golongan penisilin ya. Jadi untuk faringitis ya pilihan pertama itu Anda bisa menggunakan golongan penisilin. Golongan penisilin itu apa saja contohnya? Nah, itu Anda juga harus tahu ya. Ada penisilin P, ada amoxilin, ada penisilin G, misalnya seperti itu. Terus kemudian dosisnya berapa? Terus kemudian kita mau ngasih obat ke pasien, itu kita harus tahu ya manfaat maupun kekurangannya. Ya, jadi jangan sampai ya kita nggak tahu, nggak menguasai obat itu. Misalnya contohnya obat yang namanya eritromisin. Eritromisin itu sangat keras terhadap lambung. Pasien punya riwayat tukak lambung, Anda nggak tanya, kemudian Anda kasih eritromisin. Bisa-bisa dia kemudian muntah darah. Ya. Nah, makanya obatnya ini apa? Kita menguasai, pasiennya kondisi seperti apa, kita tanyakan. Kalau mau ngasih antibiotik ke orang, ya pasti kita akan tanya. Ibu ada riwayat nggak alergi makanan, obat-obatan? Ya kan? Kalau alergi penisilin, Anda kasih penisilin bisa alergi. Ibu ada nggak riwayat misalnya gangguan di lambung? Ya, kan ada obat-obatan yang dia keras ya ke lambung. Ibu ada nggak misalnya riwayat pengobatan? Ya, jangan sampai obatnya double-double dan itu ada interaksi obat. Ada nggak riwayat DM misalnya gagal ginjal gitu ya. Jadi itu ditanyakan ya. Makanya kenapa di anamnesis itu harus lengkap supaya ketika kita memberikan obat itu adalah obat yang paling tepat ya untuk pasien. Nah, tadi seperti itu ya. Ada pilihan banyak. Slide selanjutnya ya untuk faringitis bisa apa namanya? Sebentar. Bisa tadi pakai penisilin. Nah, kalau misalnya pasiennya alergi terhadap penisilin, ya kita bisa pakai obat yang lain. Misalnya ini ada pilihan yang kedua, misalnya macrolide. Ini juga dihafalin. Kalau tadi penisilin itu ada amoxicillin, penisilin V, ya penisilin G, ya macrolide. Macrolide itu apa saja yang masuk dalam golongan macrolide. Bisa azithromycin, bisa clarithromycin. Nah. Terus kemudian bisa linkosamid, ya golongan linkosamid. Ya. Nah, itu seperti tadi juga ya, keuntungannya apa, kelemahan obat itu apa, itu semuanya harus diketahui. Ada juga kan obat yang misalnya nggak boleh pada usia di bawah misalnya
14 tahun misalnya karena mengganggu pertumbuhan misalnya seperti itu ya jangan diberikan gitu ya. Kemudian tadi dosisnya ya itu berapa dan kemudian kalau ke anak-anak ya dosisnya itu berdasarkan berat badan ya. Jadi pasiennya anak-anak pasti harus ditanyakan berat badannya untuk menghitung dosisnya ya. Nanti ini sebenarnya kalau Anda buat ringkasan itu berguna untuk di semua bagian, nggak cuma bagian THT ya. Lagi kayak penyakit dalam, anak, bedah gitu ya. Nah, pasti akan berguna nanti kalau Anda menguasai. Misalnya azitromisin ya dosisnya seperti apa, berapa kali ya masing-masing obat itu kan ada yang diberikan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, berdasarkan apa ya, waktu paruhnya. Ada obat yang 24 jam itu baru turun. Nah, itu bisa dikasih one daily. Ada yang 12 jam turun. Ya, itu bisa dikasih yang twice daily. Ya, karena apa? Karena begitu turun dia tidak di konsentrasi terapi. Nah, kalau konsentrasinya turun dari konsentrasi terapi itu kan jadi tidak efektif gitu. Oke, slide selanjutnya, Mbak. Nah, kita tadi udah membahas untuk faringitis akut. Nah, sekarang kita menginjak faringitis kronis. Nah, ini juga tempat atau kesalahan juga ya yang banyak dilakukan juga oleh dokter umum dalam menangani faringitis kronik. Ya. Faringitis kronik itu adalah suatu peradangan atau inflamasi kronik pada faring. Nah, ini ya kalau faringitis kronik ya tentu saja tanda-tanda akutnya nggak ada ya. Mungkin lebih banyak ke arah misalnya batuk-batuk ya atau tenggoroknya ganjil tapi bukan sakit sekali itu enggak ya. Nah, khasnya dari faringitis ini kita harus perhatikan ya kondisi tetangganya gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan faring itu kan kalau kita lihat di anatomi itu cuma suatu rongga begini, rongga ya, untuk lewat gitu aja. Tapi di atas faring ini ada apa? Ada hidung. Ya. Kalau hidungnya sering pilek atau ada sinusitis, ada lendir. Lendirnya kan akan mengalir ke faring, namanya postnasal drip. Nah, itu kan menyebabkan nanti faringnya juga jadi faringitis. Kemudian di bagian anteriornya, di situ ada gigi geligi, ya, ada rongga mulut, gigi geligi. Kalau misalnya gigi geliginya kariesnya banyak, ya mungkin ada bakterinya, itu kan juga bakterinya itu setiap saat kan kita nelan ludah akan lewat juga ke faringnya. Ya. Bisa juga karena kondisi udara, ya, udara yang dia di tempat yang kotor, ya. Atau tadi ada bahan-bahan iritan. Kemudian juga ada misalnya penggunaan suara yang salah atau yang berlebihan, gitu ya. Nah, untuk faringitis kronik ya itu jangan lupa perhatikan organ-organ sekitarnya. Termasuk salah satunya yang saya sering mendapati itu adalah karena dari lambung. Jadi ada pasien ya dengan gastroesophageal reflux disease ya dari GERD ya. Gas dari lambung naik ke atas kemudian mengiritasi tenggoroknya. Kalau dokter-dokter sebelumnya itu ngobatin tenggorok aja ya, lambungnya tidak diobati, ya nanti akan muncul terus. Jadi kesannya dia tidak sembuh. Nah, makanya anamnesis kalau kita dapat pasien faringitis itu harus menyeluruh. Ya, organ-organ di sekitarnya itu ditanyakan semua. Ada karies nggak? Ya, ada sering pilek nggak? Ada tadi sering batuk misalnya seperti itu ya, itu ditanyakan. Termasuk tadi ada gangguan
di lambung atau tidak, ya. Ya harus ditanyakan semua, ya. Supaya apa? Supaya nanti fokus untuk penanganannya, ya. Slide selanjutnya. Nah, keluhan dari faringitis ini memang bervariasi, ya. Masing-masing orang juga dari daya tahan terhadap sakitnya juga beda-beda. Ada yang nganggep nggak apa-apa biasa, ada yang nganggep kesakitan sekali gitu ya. Tapi prinsipnya gitu ya, ini adalah merasa tidak nyaman, ya, di tenggorok. Nah, tidak nyaman itu gitu ya, itu lebih sering ya dialami atau lebih dirasakan gitu ya, itu adalah ketika pagi hari, ya. Nah, ada juga yang merasakan seperti kalau orang Jawa bilangnya ganjel, ya, tenggoroknya itu seperti ada benda asingnya, ya. Kalau dipakai nelan gitu ganjel, susah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, bisa juga karena apa namanya? Menyebabkan juga apa? Suaranya. Ya, suaranya misalnya jadi berubah, ya, atau mungkin jadi hilang gitu ya, seperti itu. Ya. Dan bisa juga kemudian gejalanya itu batuk-batuk. Ya, jadi nanti Anda bisa cek ya bahwa batuk itu belum tentu suatu penyakit tertentu gitu ya. Itu bisa juga karena suatu proses refleks. Ya, begitu ada banyak lendir, kemudian akan merangsang paru itu untuk membatukkan ya atau mengusir ya partikel atau lendir itu supaya nggak masuk ke dalam paru-paru. Nah, hasilnya kan nanti adalah refleks batuk. Ya, jadi batuk itu sebenarnya bukan penyakit tapi suatu gejala, ya, gejala. Ya. Ya bisa juga karena penyakit juga bisa gitu ya, tetapi batuk itu sendiri bukan sakit batuk gitu ya, tapi gejalanya adalah batuk. Nah, sakitnya nanti bisa macam-macam ya, seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, kemudian kalau tadi gejalanya itu kan bisa tanyakan ke pasiennya ya, rasanya gimana? Oh, rasanya nggak nyaman, ya. Nah, terus kemudian batuk-batuk kan belum tentu pas kita ketemu ya, mungkin batuk-batuknya di rumah juga bisa gitu ya. Batuk juga nggak bisa dilihat kalau pas dia batuk, tapi kalau pas dia batuknya di rumah kan kita nggak lihat ya, sehingga itu termasuk dalam gejala. Nah, kemudian sign-nya ya, tanda-tandanya apa ya, ini ada dua klasifikasi ya, ada yang kronik kataral faringitis, kemudian ada yang kronik hipertropik atau granular faringitis. Ya. Nah, kalau yang kronik kataral ini biasanya ada suatu udim ya pada faring ya, kemudian ada penebalan dari plika ya, kemudian ada lendir ya di situ yang apa namanya di mukosa faring ya, banyak lendirnya gitu ya. Kemudian kalau yang tipe granular gitu ya, itu biasanya ada penebalan ya. Jadi penebalan pada dinding faring. Jadi di faring itu kan juga ada organ-organ kelenjar limfoid tadi ya. Kalau dia banyak terkena suatu apa namanya rangsangan atau infeksi, maka dia akan menebal ya, atau hipertrofi ya, seperti itu ya. Dan kemudian juga bisa sampai terjadi uvulanya ya, jadi yang di tengah itu uvula itu kemudian bengkak dan memanjang gitu ya, itu sampai seperti itu, sampai ada yang seperti itu ya. Tapi di satu pasien itu enggak semua gejala itu muncul, enggak ya, mungkin pasien yang ini seperti ini, pasien yang ini seperti ini gitu ya. Itu makanya perlunya
banyak kasus atau banyak jam terbang itu karena memang tidak kemudian seperti di buku ini keluar semua di pasiennya, itu enggak. Nah, jadi nanti bisa kita lihat. Nah, cara pemeriksaannya kan bisa dengan spatula gitu ya, dengan spatula. Kemudian kita pasien buka mulut, kita minta bilang gitu, makanya nanti akan terlihat kondisi faring itu seperti apa ya. Terus slide selanjutnya. Oke. Nah, sekarang bedanya kalau faringitis akut ya itu bisa karena bakteri sama virus tadi ya. Nah, kalau yang faringitis kronik ya, ini di sini nggak ada kata-kata antibiotik. Ya kan? Nah, ini yang saya pesankan lagi bahwa salah satu kesalahan dokter umum itu di sini. Faringitis kronik itu nggak perlu diberikan antibiotik. Ya, jadi ya biar nggak dikomen sama wartawan serampangan. Jadi prinsipnya, dan ini saya masih sampai saat ini saya masih sering menemukan ya pasien ke saya dengan faringitis kronik dan kemudian pasiennya sudah cerita dikasih antibiotik ini itu dan sebagainya. Nah, padahal treatment dari faringitis kronik itu adalah ya dikatakan etiological factor should be sought and eradicated. Kalau penyebabnya faringitis itu adalah karena gigi yang karies, ya dibersihkan karies giginya. Kalau disebabkan karena gas lambung, ya diberikan mungkin PPI ya untuk menahan gas lambungnya. Kalau disebabkan karena sinusitis atau rinitis, ya diobati rinitisnya. Ya, karena apa? Karena ini tenggorok ini hanya kena efek dari mulut. Nah, kalau di mulutnya nggak dibereskan, cuma diobati tenggoroknya kan jadi nggak selesai, gitu ya. Kemudian yang berkaitan dengan pita suara, gitu ya, itu juga bisa melakukan vocal rest. Kalau faringitis udah mulai serak-serak atau suara hilang, maka diminta melakukan vocal rest. Kemudian diberikan edukasi ya. Karena memang faringitis itu biasanya ada lendir, pasti pasien gitu ya, itu akan melakukan yang namanya clearing throat. Karena memang nggak nyaman. Kalau ada tenggorok berlendir itu kan pasien nggak nyaman. Pasti dia akan, kalau bahasa Jawanya itu huek-huek gitu. Itu mungkin kalau bahasa yang lain apa ya saya kurang tahu, tapi dikoek-koekkan seperti itu tidak boleh terlalu frekuen, tidak boleh terlalu kuat. Karena apa? Di tenggorok itu kan banyak juga pembuluh darah. Kalau itu ada, kalau misalnya ini saya beratkan tenggorok, di sini kan banyak vaskularisasi, kemudian ada lendir yang nempel. Ya, kalau lendir yang nempel ini dipaksa, ya tadi dikoek-koekkan itu terus lepas gitu, dipaksa keluar. Pembuluh darah ini sangat bisa pecah. Ya, sehingga saya sering menjumpai pasien faringitis itu datang dengan, "Dok, lendirnya itu berdarah, jadi saya takut." Seperti itu. Ya, karena apa? Padahal karena kebiasaannya yang tidak benar. Nah, langkahnya bagaimana? Itu harusnya diberikan rehidrasi dulu. Ya, minum yang banyak, nanti lendirnya itu kan akan efek dari minuman itu kan mukolitik ya. Jadi lendirnya itu, mukusnya itu akan pecah ikatannya. Nah, kalau pecah ikatannya kan akan mudah dibersihkan tanpa harus menyebabkan perlukaan pada pembuluh darah. Ya. Nah, bisa juga kalau misalnya pasiennya mau, disarankan melakukan kumur-kumur. Ya, kumur-kumur bisa dengan salin ya atau air garam. Ya, itu juga akan banyak mengurangi keluhan. Ya. Nah, ini terapi dari faringitis kronik ya. Jadi tergantung dari etiologinya di mana ya. Dan bukan
antibiotik. Kalau mau nyeri, mau apa diberikan untuk analgetik masih diperbolehkan. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini ya untuk di THT itu kemarin memang apa namanya di saluran pencernaan dan pernafasan ya di bagian atas gitu ya, itu kan saling overlap gitu ya. Nah, sebenarnya tidak hanya tonsilitis dan faringitis gitu ya, tapi juga ada misalnya tracheitis, bronkitis gitu ya. Tapi karena ini sudah masuk ke saluran pernafasan yang bawah, mungkin nanti masuk ke penyakit dalam ya atau anak ya. Terus kemudian juga otitis media, nanti ini akan masuk di blok sensori kalau nggak salah ya. Kemudian rhinosinusitis juga masuk di blok sensori ya. Kemudian common cold ya, ini juga harus bisa ya karena kan apa namanya kasus yang umum juga di infeksi pernafasan di bagian atas ya. Kemudian epiglottitis ya, ini juga di epiglotisnya, jadi turun sedikit dari faring ya di apa namanya di epiglotisnya. Kemudian bisa juga influenza, laringitis, dan kemudian yang terakhir ini adalah faringitis dan tonsilitis. Jadi temennya ini banyak ya, tonsilitis itu temennya banyak. Turun bisa jadi laringitis, turun bisa jadi epiglottitis ya. Kalau ini naik ya influenza sama common cold ya. Ya, kemudian bisa di sinusnya maupun di telinga ya. Karena apa? Karena saluran respirasi di atas itu yang paling rawan terhadap infeksi ya. Karena kan kita setiap saat ini sekian liter udara akan masuk ke dalam saluran pernafasan kita ya. Oke. Nah, ini juga sudah ada apa treatmentnya masing-masing gitu ya. Jadi ada dasarnya semuanya. Kalau yang kayak common cold, kemudian laringitis ya, ini dikatakan ya antibiotik not recommended. Ya, karena apa? Karena tadi sudah diteliti orang kebanyakan adalah karena virus gitu ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ya. Ini yang tadi saya cerita ya. Misalnya di bagian THT ya. Infeksi-infeksi misalnya epiglottitis, faringitis, tonsilitis, bahkan misalnya abses leher, sinusitis ya, otitis media, mastoiditis ya, otitis eksterna misalnya seperti itu. Itu oleh oleh peneliti-peneliti gitu ya. Itu kemudian dilakukan tadi ya kultur sensitivitas. Hasil kulturnya ini menjadikan adanya data pola kuman. Ya, jadi nggak harus masing-masing kita pasienku ini kuman atau bakteri. Oh, bakterinya apa? Kita harus tahu secara pasti langsung dengan kultur sensitivitas itu enggak. Ya, kita bisa memakai data dari peneliti yang terdahulu. Kemudian hasil dari sensitivitasnya ini keluar apa namanya tuh saran ya antibiotik first line-nya. Ya, kemudian ada antibiotik second line. Tadi kalau misalnya ya kasusnya, oh saya punya pasien tonsilitis atau faringitis. Kemudian mau saya kasih amoksisilin. Ternyata pasiennya kalau minum amoksisilin langsung muridnya bengkak. Nah, sehingga saya putuskan untuk oh ya udah kita cari alternatif yang lain. Misalnya di sini bisa ada clindamycin, ya, cephalexin, ya, ini golongan cephalosporin, ya, itu selalu ada alternatif seperti itu. Nah makanya Anda harus ngafalin yang penisilin itu apa saja, yang macrolide itu apa saja, yang apa namanya cephalosporin itu apa saja, gitu ya, seperti itu. Termasuk ngafalin juga obat itu sediaannya
oral atau injeksi ya. Kalau pasien rawat jalan ya jangan dikasih obat injeksi ya. Nah, itu harus dihafalin semua ya. Termasuk apa namanya tadi ya, apa namanya dia sediaannya ya, sediaannya itu apakah dia oral atau injeksi ya, seperti itu ya. Slide selanjutnya ya, mungkin sudah selesai ya, tapi prinsipnya gitu ya, bahwa infeksi di saluran pernafasan atas yang masuk THT itu ada beberapa banyak, cuma nanti itu dibagi-bagi di blok-blok yang lain, misalnya otitis media, rhinosinusitis, rinitis, mungkin itu masuk di blok sensori ya. Kemudian untuk tonsilitis, faringitis misalnya, abses leher dalam mungkin ya masuk. Ada juga yang masuk di mungkin gawat darurat gitu ya, seperti itu ya. Oke, saya rasa masih ada waktu ya barang 10 menit untuk tanya jawab kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Monggo, ada enggak Mbak yang mau ditanyakan, Mbak atau Mas? Silahkan. Oh, ini. Izin bertanya, dokter. Ya, oke, silahkan. Mungkin tadi ada yang menarik tentang treatment dari faringitis yang dimana tidak perlu. Faringitis yang mana dulu? Yang tadi yang kronik, yang tidak perlu, yang tidak perlu dipakein antibiotik tadi, dok. Oh ya. Nah, ketika etiologinya kemungkinan karena karies gigi gitu kan, tadi dari dokter bilang kita penanganannya di karies giginya nanti akan sembuh sendiri. Nah, ketika kita berikan dengan pengobatannya dibenerin karies giginya itu tetap kita kasih antibiotiknya enggak ada apa, kita tunggu aja menunggu membaik itu? Ya, oke. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Mungkin tadi saya lupa nggak menerangkan ya, bahwa kita sebagai dokter itu harus bekerja sama dengan sejawat yang lain ya. Makanya kan ada IPE ya kita ya, ada pembelajarannya IPE yang dengan dokter gigi, perawat, kemudian farmasi misalnya seperti itu ya. Nah, salah satunya di sini kalau di THT, kalau di tempat saya kan ada THT, itu banyak bekerja sama dengan dokter gigi ya. Nah, misalnya gini, saya ada pasien faringitis, terus kemudian saya cek, saya anamnesis dulu, kemudian saya lakukan pemeriksaan, kemudian saya cenderung, oh ini masalahnya adalah karena gigi. Nah, biasanya saya akan memberikan terapi dulu. Tapi terapinya kalau memang tidak perlu antibiotik, ya nggak saya kasih antibiotik. Saya kasih terapi simptomatik. Kemudian saya jelaskan, Ibu, Ibu itu ada karies yang cukup banyak di situ. Nah, itu bisa sebagai sumber infeksi dari tenggoroknya. Nah, coba Ibu nanti ke dokter gigi untuk dibersihkan kariesnya. Nanti kita amati apakah setelah dibersihkan kariesnya itu kemudian keluhan itu muncul lagi atau enggak. Tapi yang keluhan yang muncul ya tetap harus diobati dulu. Ya, itu contohnya misalnya pada kasus faringitis tadi. Ya, jadi itu jalan double. Misalnya kasus lagi, saya ada pasien hidungnya misalnya berbau busuk, tenggoroknya berlendir bau busuk gitu ya. Itu saya cek, oh ternyata ini ada infeksi sinus. Tetapi ketika saya cek gigi-gigi, dia rahang, geraham atasnya itu ada yang karies di situ, ya, ada yang tinggal mungkin akarnya. Dan kemudian itu saya saya duga itu sebagai sumber infeksinya. Biasanya akan saya jelaskan, Ibu ini di hidung memang betul, hidungnya ada sinusitis, ada rinitis, ada postnasal drip, tetapi saya menduga ini penyebabnya dari gigi. Oke, ini Ibu saya terapi, tetapi tolong
ini ibu datang, saya kasih rujukan untuk ke dokter gigi. Kalau misalnya itu memang penyebab utamanya dari gigi, maka itu harus dibersihkan. Karena kalau enggak nanti pekerjaan saya menjadi sia-sia. Di hidung saya obati, tapi dari gigi naik lagi, muncul lagi. Karena kan kalau kena antibiotik, ya kalau misalnya sinusitis kan diberikan antibiotik, dikasih obat kan membaik, keluarnya kan hilang. Tapi kalau sumbernya masih ada, nanti akan muncul lagi. Jadi masalahnya jadi nggak selesai-selesai. Nah, biasanya edukasi itu yang penting. Ya. Pasien itu kalau dijelaskan logika masuk, dia akan nurut gitu ya. Loh, ngapa kok saya ke dokter gigi? Bahkan yang paling berat itu kadang-kadang giginya udah nggak ada. Tinggal gusi aja. Tetapi ketika di OPG atau di rongsen, akarnya di dalam itu masih ada. Dan itu nggak sakit ya. Pasiennya, saya tuh nggak sakit gigi dokter, protes ya. Kalau kita nggak bisa menjelaskan ya, nanti dia nggak mau gitu. Gitu, Mas. Ada yang mau sudah jelas belum? Berarti kalau seumpama nanti contohnya kasus pasien datang, terus ketika kita periksa ternyata ada karies gigi, terus saya mungkin melakukan penanganan terlebih dahulu, contohnya pada pasien tersebut demam gitu, kita beri obat antipiretik dan antibiotik, kemudian mengusulkan pasien untuk ke dokter gigi itu boleh nggak? Boleh. Jadi kita juga nggak terus ada pak-pak terus ke sana gitu, enggak juga gitu ya. Kita juga melakukan penanganan, tetapi kita menjelaskan bahwa ini perlu juga misalnya ke dokter gigi gitu. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi, masih 5 menit. Dan ini kasus yang sangat umum, bisa diri sendiri mengalami, jadi bisa diamalkan ya, karena ilmu itu kalau cuma sekedar ilmu nggak ada gunanya. Ya, yang paling baik itu ilmu itu kalau punya pengetahuan itu diamalkan. Ya, Anda bisa belajar mengobati misalnya keluarga sendiri ya. Ya, oke. Ada lagi? Sepertinya cukup, Dok. Ya, oke. Mungkin kalau sudah cukup, saya rasa kuliah dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter.